Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam renungan ajaran hidup, sabda Tuhan yang menuntun kita hidup seturut kehendak-Nya. Doa dan harapan saya, saudara semua dalam naungan kasih dan berkat Tuhan, yang memberi keselamatan, kesehatan, dan berkat-berkat dalam kehidupan. Amin. Saudaraku, kita akan mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Sebelumnya mari kita mohon berkat Tuhan dengan berdoa. Bapa di surga, segala puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu karena kebaikan dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Sebentar lagi kami akan mendengar dan merenungkan sabda-Mu. Mohon pertolongan-Mu agar Roh Kudus memberi hikmat kepada kami, agar kami dimampukan bukan hanya memahami, tetapi dapat melaksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Mohon ampun kekurangan dan dosa-dosa kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami alaskan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sabda Tuhan yang akan kita dengar dan renungkan bersama diambil dari kitab 2 Timotius pasal 4 ayat 2 sampai dengan 4 yang tertulis demikian. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendak-Nya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Demikian sabda Tuhan. Bagian firman Tuhan ini diberi tema orang cenderung menolak ajaran sehat. Saudaraku, kehidupan dunia yang semakin kompleks, kebutuhan dan permasalahannya membuat orang membutuhkan hiburan, penyemangat yang semakin meringankan beban hidupnya, bukan semakin memberatkan. Maka orang cenderung mengurangi intensitas untuk mendengarkan firman Tuhan yang identik dengan beban, tanggung jawab, tuntutan untuk hidup benar, kudus, baik. Orang cenderung membutuhkan sapaan, teguran, perkataan yang meringankan, menghibur, menyenangkan hati kemanusiaannya. Bukan dari hikmat firman Tuhan, tapi dari hikmat manusia. Paulus dalam suratnya kepada Timotius, muridnya, dalam bacaan tadi, mengingatkan agar senantiasa siap sedia memberitakan firman Tuhan, untuk menegur yang salah, menasihati dengan kesabaran dan pengajaran. Dalam sejarah kehidupan orang percaya selalu ada orang-orang yang tidak mau menerima ajaran sehat dari firman Tuhan. Mereka tidak akan menerima firman Tuhan tentang pertobatan, dosa, hukuman, hidup kudus terpisah dari dunia. Mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendak-Nya untuk memuaskan keinginan telinga mereka. Mereka tidak akan mencari gembala menurut standar firman Allah. Mereka akan mencari orang yang sesuai dengan keinginan duniawi mereka. Pengkhotbah yang mereka pilih, yang pandai berpidato, mampu menghibur, dan berita yang meyakinkan mereka bahwa mereka tetap menjadi orang percaya sementara hidup menurut tabiat dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, betapa seriusnya permasalahan kehidupan orang percaya sekarang ini. Bagaimana kita menghadapi semua itu, membawa orang percaya pada jalan yang benar, mendasar pada pengajaran yang sehat. Yang pertama, firman Allah yang tertulis dalam Alkitab harus menjadi pedoman tertinggi dalam kebenaran dan kelakuan kita. Kita harus menggunakan firman Allah yang diberikan Roh Kudus sebagai pedoman
untuk menilai kepercayaan dan kelakuan kita. Kecenderungan beberapa gereja mendasarkan doktrin kelakuan atau kebenaran baru pada pengalaman pribadi, mukjizat, sukses, tujuan, atau teori buatan manusia tanpa pembuktian yang kokoh dari Alkitab yang bisa dipakai iblis untuk menipu orang percaya. Yang kedua, Roh Kudus akan selalu mengingatkan semua orang tetap setia kepada Allah dan tunduk kepada firman Allah. Percaya kepada Allah yang memberitakan dan mengingatkan akan kebenaran firman Tuhan. Memisahkan diri dari kelompok, gereja atau lembaga yang menyangkal kuasa Allah dalam keselamatan dan menyampaikan Injil yang berkompromi. Sehingga kita dapat yakin tentang persekutuan yang intim dengan Kristus dan menerima kesegaran rohani dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu mengingatkan kami untuk kembali ke jalan kebenaran-Mu, agar kami hidup mendasar dari ajaran yang sehat, yang bersumber dari firman-Mu. Mohon ampun atas segala kekurangan dan dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami alaskan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian renungan ajaran hidup. Kita bertemu kembali dalam renungan ajaran hidup selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.